Kisah kematian tragis ke-12 murid Yesus. Dalam sejarah agama Kristen, Yesus memiliki 12 murid yang selalu melayani Yesus untuk membantu menegakkan dakwah kepada bangsa Yahudi yang sudah tersesat. Yesus banyak mengajarkan tentang ajaran Tuhan, kerajaan sorga, dan ajaran-ajaran tentang kebaikan lainnya. Namun yang perlu kita ketahui bagi umat Kristen, Yesus sendiri mati karena disalib oleh orang-orang Yahudi dan dianggap oleh kalangan Kristiani bahwa peristiwa itu adalah misi penebusan dosa oleh Tuhan. Maka sejak peristiwa penyaliban Yesus, umat Kristen telah mengkultuskannya menjadi Tuhan. Tidak sampai di situ saja, sepeninggal kematian Yesus, ternyata para murid-muridnya pun mengalami tragedi-tragedi yang sangat mengerikan. Kisah kematian murid-murid Yesus pun berakhir dengan tragis. Berikut rangkuman kisah tragis kematian 12 murid Yesus. Yang pertama, Petrus. Nama asli Petrus adalah Simon. Petrus adalah murid Yesus yang banyak disebutkan di dalam Alkitab dan telah menjadi juru bicara secara tidak resmi dari murid-murid Yesus yang lain. Kematian Petrus dikisahkan bahwa ia dibunuh dengan cara disalibkan secara terbalik dengan posisi kepala di bawah. Kedua, Andreas. Andreas merupakan saudara dari Petrus. Andreas merupakan salah satu penginjil di masanya. Kematian tragis yang dialami Andreas yaitu dia mati disalib dengan posisi membentuk huruf X. Ketiga, Matius. Matius adalah salah satu murid Yesus yang sering mencatat semua perkataan-perkataan Yesus ketika masih hidup. Menurut sejarah, Matius mati karena disiksa, kemudian dibunuh menggunakan pedang di daerah Ethiopia. Yang keempat, Yakobus. Yakobus merupakan saudara tiri dari Yesus dan pemimpin gereja di Yerusalem. Kematian yang dialami Yakobus juga cukup menggenaskan. Yakobus mati karena dirazam dan dilemparkan dari puncak bumbungan Bait Allah, di mana tempat saat Yesus pernah digoda dan dicobai oleh setan pada masa hidupnya. Yang kelima, Yohanes. Yohanes dikenal juga sebagai penulis Injil Yohanes. Yohanes pernah direbus hidup-hidup pada kuali minyak yang mendidih. Akan tetapi, menurut sejarah, Yohanes berhasil selamat dan tidak mengalami luka-luka sedikit pun karena pertolongan Tuhan. Akan tetapi, setelah itu Yohanes dibuang dan diasingkan ke sebuah pulau. Yang keenam, Filipus. Filipus merupakan murid Yesus yang banyak dikisahkan dalam Injil Yohanes. Kisah kematiannya sama dengan yang dialami oleh Petrus, yaitu disalibkan secara terbalik dengan posisi kepala di bawah. Yang ketujuh, Bartolomeus. Bartolomeus yang lebih dikenal sebagai Nathanael, ia menjadi misionaris di Asia. Antara lain, ia memberikan kesaksian di Turki. Ia meninggal dunia di Armenia setelah ia mendapat hukuman pukulan cambuk yang sedemikian kejamnya sehingga semua kulitnya menjadi hancur terlepas kebeset. Yang kedelapan, Lukas. Lukas mati digantung di Yunani setelah ia berkhotbah di sana kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Yang kesembilan, Markus. Markus meninggal dunia di Alexandria atau Mesir setelah badannya diseret hidup-hidup dengan kuda melalui jalan-jalan yang penuh batu sampai ia menemukan ajalnya. Yang kesepuluh, Rasul Thomas. Kematian Rasul Thomas yaitu dieksekusi dengan cara ditusuk oleh tombak di India. Yang ke-11, Yudas. Yudas, saudaranya dari Yesus, dihukum mati dengan panah karena ia tidak bersedia untuk mengingkari Yesus. Yang ke-12, Matias.
Matias, pengganti dari Yudas Iskariot, mati dihukum rajam dan akhirnya dipenggal kepalanya. Demikianlah dari penjabaran kisah kematian tragis ke-12 murid Yesus.